Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 202 Tuan Muda yang Sombong by. Wajah Wei Yuheng berat seolah-olah dia bisa memeras air, dan dia dengan cepat menemukan cara menjelaskan kepada Guo Zhaozong untuk sementara waktu, dan ada juga butiran keringat samar di dahinya. "Hei, Tuan He," Guo Zhaozong berkata dengan penuh semangat setelah panggilan tersambung, "apakah Anda sudah menyelesaikan pekerjaan Anda? Bisakah Anda datang dan makan bersama?" "Tuan Guo, apakah Anda sudah datang ke Qinghai?" Lin Yu sedikit terkejut. "Ya, kenapa? Kamu tidak tahu?" Guo Zhaozong tidak bisa menahan cemberut. "Bukankah Sekretaris Wei mengatakan bahwa dia mengundangmu?" Ketika dia mengatakan ini, Lin Yu di ujung telepon segera mengerti apa yang sedang terjadi dan menunjuk Guo Zhaozong untuk meminta Wei Yuheng untuk mengundang dirinya sendiri, tetapi Wei Yuheng tidak melakukannya. Ketika Wei Yuheng mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Jika dia tahu bahwa dia telah berbohong kepadanya, Guo Zhaozong menyatakan bahwa dia akan sangat marah. "Lihatlah ingatanku. Sekretaris Wei memberitahuku untuk pertama kalinya. Aku terlalu sibuk, jadi aku menolak, tapi aku lupa ketika berbalik." Lin Yu berkata sambil tersenyum, dianggap menjual kebaikan Wei Yuheng, berharap konsesinya juga dapat ditukar dengan konsesinya. "Oh, begitu, apa kamu punya waktu sekarang? Datang dan makan bersama." Guo Zhaozong mengundang dengan ramah. "Tidak, Tuan Guo, ada begitu banyak pasien di pihak saya benar-benar tidak bisa terlalu sibuk." Lin Yuan menolak, dia tidak berbohong, Aula Huiseng penuh dengan pasien saat ini. "Baiklah kalau begitu." Guo Zhaozong menutup telepon dengan marah. Wei Yuheng melihat bahwa Guo Zhaozong tidak kehilangan kesabaran. Dia sedikit terkejut. Dia dengan rasa ingin tahu berkata, "Tuan Guo, apa yang dikatakan dokter?" "He." Dia bilang dia sibuk di sana. Guo Zhaozong menghela nafas dengan penyesalan. "Lihat, aku akan mengatakannya saja." Wei Yuheng menghela nafas lega di dalam hatinya, tersenyum dan mencibir di dalam hatinya, "Mengingat pengetahuanmu He Jiarong. Karena Tuan He tidak akan datang, ayo makan dulu, Tuan Guo." Zheng Suji menyarankan sambil bersulang. "Ayo, Tuan Guo, kami bersulang, terima kasih atas kontribusi Anda untuk Qinghai." Orang lain di meja juga segera mengangkat gelas mereka. Guo Zhaozong mengambil gelas anggur, minum dengan semua orang, lalu buru-buru bangun dan berkata, "Maaf, setelah memikirkannya, saya memutuskan bahwa saya masih harus mengunjungi Tuan He dulu. Semua orang makan dan minum dengan baik. Hari ini saya akan membayar tagihannya." Kemudian dia berbalik untuk pergi. Wei Yuheng segera bangkit dan memeluknya, dan berkata dengan takjub, "Tuan Guo, kamu tidak bisa pergi, kami hanya untukmu." "Sekretaris Wei, maaf, hari lain, hari lain." Guo Zhaozong pergi dengan cepat setelah berbicara. Wajah Wei Yuheng di belakangnya pucat, dan dia tidak menyangka bahwa Guo Zhaozong akan meninggalkan pemimpin Qinghai yang bermartabat untuk seorang dokter kecil. Rasa malu tertulis di wajah sekelompok pejabat yang duduk di sana. Mereka dengan hati-hati bersiap untuk menerima Guo Zhaozong begitu lama. Tetapi Guo Zhaozong pergi begitu dia berkata juga, "Bukankah terlalu memalukan bagi mereka untuk menjadi sekretaris baru? Sekretaris Wei, atau kita meminumnya sendiri?" Saat ini, seorang pejabat berdiri dan bertanya dengan hati-hati. "Minumlah kentut." Wei Yuheng membanting cangkir itu ke tanah, wajahnya memerah. Pada saat ini di Huisengtang, Li Zhensheng telah menyiapkan makanan, dan memanggil Lin Yu dan Sun Qianqian untuk datang makan malam. Kerumunan pasien menunggu dengan sabar di toko sambil menonton TV. Pada saat ini, Rolls-Royce hitam pekat berhenti di depan toko, dan kemudian Guo Zhaozong berjalan dengan cepat,
melihat Lin Yu makan, dan tersenyum. Tuan He, bagaimana kalau makan? Apakah Anda keberatan jika saya makan bersama? Apa? Presiden Guo, mengapa Anda ada di sini? Lin Yu sedikit terkejut, bukankah Sekretaris Wei menjemputnya di hotel? Hei, jangan sebutkan itu, apa yang dilakukan hotel itu terlalu jelek, selain itu, aku tidak tertarik dengan ketidakhadiran Tuan He. Guo Zhaozong berkata bahwa dia memindahkan sebuah bangku dan duduk di meja, dan berkata dengan tajam, adik kecil, dapatkah kamu mengambilkanku mangkuk dan sumpit? Tuan Guo, bagaimana kamu bisa makan ini? Lin Yu menggeleng, menangis, dan tertawa. Hari ini Li Zhensheng membuat cuka kentang dan terong rebus, ditambah daging babi kukus yang dibawa Lin Yu dari rumah, yang dianggap orang biasa. Makanan rumahan, tetapi bagi Li Zhensheng, yang memiliki selera yang baik, itu tidak berbeda dengan acar lobak. Oke, ini enak, saya tidak bisa memakannya pada hari kerja. Guo Zhaozong mengambil nasi dan sumpit, dan makan dengan sayuran. Asisten yang datang bersamanya melihat pemandangan ini di mana otot-otot di wajahnya melonjak. Selama bertahun-tahun, makanan bos mereka yang mana yang tidak standar dengan bahan-bahan terbaik seperti foie gras dan kaviar, dan kapan dia makan hal-hal seperti itu. Dan dia sepertinya sangat senang makan. Melihat Guo Zhaozong suka daging kukus dengan nasi kukus, Lin Yu secara khusus menambahkan 2 potong lagi padanya, dan beberapa orang memamerkannya berkata, makan lebih banyak, ini dibuat oleh ibu mertuaku. Jika kamu pergi, aku akan menghiasmu dan membawanya kembali ke Hong Kong. Otot-otot di wajah asisten melonjak lagi, ini mengembalikannya ke SIPG. Oke, terima kasih Tuan He, terima kasih Tuan He. Guo Zhaozong mengangguk dan berterima kasih padanya berulang kali, rasanya seperti hadiah. Tuan He, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Tidak ada yang terjadi, kan? Guo Zhaozong bertanya pada Lin Yu dengan prihatin setelah makan. Tidak apa-apa, ini bagus. Lin Yu tersenyum dan berkata, merasa bahwa masalahnya sendiri diselesaikan sendiri, dan tidak perlu memberitahu Guo Zhaozong. Tidak apa-apa. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, tolong beri saya perintah. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Guo Zhaozong tertawa dan berkata, kami akan menjadi upacara peletakan batu pertama Wanyu Studios dalam beberapa hari. Anda harus datang. Aku tidak akan pergi ke sana lagi. Lin Yu melambaikan tangannya. Tidak, kamu harus datang. Guo Zhaozong bersikeras, aku akan mengirim asistenku untuk menjemputmu dengan mobil. Jami, kamu akan bertanggung jawab untuk menjemput Tuan He. Begitu, bos, jangan khawatir. Jami mengangguk cepat dan tersenyum pada Lin Yu. Dia dan Lin Yu belum pernah bertemu 1 atau 2 kali, dan mereka dianggap kenalan lama. Dia selalu bersyukur atas penyelamatan Lin Yu atas Guo Zhaozong, jadi dia sangat antusias dengan Lin Yu. Pagi hari sebelum upacara peletakan batu pertama Wanyu Entertainment City, Wei Yuheng sedang bekerja di kantor. Ge Jin dengan lembut mengetuk pintu dan masuk. Dia berjalan ke Wei Yuheng dan menyerahkan sebuah dokumen, berkata, Sekretaris Wei, ini untuk hadir besok silakan periksa daftar personel untuk upacara peletakan batu pertama. Wei Yuheng mengangguk, lalu membawa file. Setelah melihat 3 kata, He Jiarong, di daftar, dia sangat marah. Dia mengambil file di atas meja dan berkata dengan marah, mengapa He Jiarong di atas? Apakah pemotongan pita bahkan memintanya untuk berdiri di tengah bersama Guo Zhaozong? Apa yang kulakukan? Ge Jin menciutkan lehernya ketakutan. Dia mengira Wei Yuheng akan marah setelah melihat pengaturan ini. Memang, sebagai pemimpin Qinghai, dia harus berdiri di posisi tengah dengan Guo Zhaozong, tetapi Guo Zhaozong bersikeras bahwa Lin Yu berdiri bersamanya. Bersama Sekretaris Wei, ini diatur oleh Presiden Guo, dan kita juga bisa melakukannya, kata Ge Jinpo tanpa daya. Wei Yuheng menghela nafas dengan getir,
Tidak berbicara, ragu-ragu sejenak, dan kemudian memanggil Badan Pengawas Obat dan Makanan. Halo, Direktur Bai. Seseorang melaporkan bahwa ada masalah dengan bahan obat Hui Sengtang. Anda akan dikirim kembali besok. Jangan ragu untuk memeriksanya untukku. Ingat, kamu harus memastikan bahwa He Jiarong hadir dan menangkapnya kembali secepat mungkin. Ya, Sekretaris Wei, saya akan melakukannya. Bai Chengye segera setuju. Ayah, apa yang dikatakan Sekretaris Wei barusan? Kamu ingin memeriksanya kembali ke Sengtang. Pada saat ini, Bai Zongwei di kantor Bai Chengye tiba-tiba melompat, wajahnya penuh kegembiraan. Dalam 2 hari terakhir, dia memohon kepada ayahnya berkali-kali dan meminta ayahnya untuk membantu Lin Yu membersihkan. Ayahnya tidak setuju, dan Wei Yuheng sebenarnya menelepon dirinya sendiri. Ada apa denganmu? Keluar dari sini. Bai Chengye melirik dingin, lalu memanggil orang-orang di bawah. Su tua, besok kamu akan mengajak seseorang untuk memeriksa Hui Sengtang. Hahaha, He Jiarong, kamu bersenang-senang hari ini. Bai Zongwei tersenyum ke depan dan menutup bersama. Sangat bersemangat, dia akhirnya bisa mengambil kesempatan ini untuk menghembuskan napas. Keesokan harinya, Bai Zongwei tiba di Food and Drug Administration pagi-pagi sekali, tetapi alih-alih pergi ke kantor ayahnya, dia pergi ke kantor Lao Su. Ketika kami bertemu, dia memberi Lao Su 2 batang rokok China dan berkata dengan bangga, "Saudara Su, kamu simpan 1 untuk dirimu sendiri, dan bagikan sisanya untuk saudara-saudaramu." Oh, Tuan Muda Bai, betapa memalukannya ini, kata Su tua tersanjung. Apa yang memalukan tentang ini? Saudara-saudara akan pergi ke Hui Sengtang untuk misi hari ini. Jangan beritahu kamu, He Jiarong dari Hui Sengtang memiliki dendam terhadap saya. Jika saudara membantu saya membalas dendam, saya akan membalasnya setiap hari. Bawakan rokok yang bagus untuk saudara. Bai Zongwei berkata dengan pahit dengan amarah yang melintas di matanya. Tuan Muda Bai, berikan perintahmu. Ya, kami mendengarkan Anda dan berkata, apakah Anda ingin memperbaikinya seperti ini? Ayo kita segel dia langsung. Orang-orang di seluruh ruangan segera berteriak dan berteriak. Bai Zongwei adalah putra kepala suku. Selama dia menyenangkan dia akan ditunjuk untuk mendapatkan keuntungan dari mereka di masa depan. Sangat membosankan untuk menyegelnya. Jika kau ingin aku memberitahuku, kami akan menghancurkan toko untuknya atas nama penjual obat palsu, dan membuatnya curang dan membuatnya tidak dapat membuka klinik medis. Bai Zongwei tersenyum sinis. Tuan Muda Bai, direktur hanya berkata mari kita melalui pemeriksaan rutin, tetapi tidak membicarakan tentang sabotase. Kata Old Su dengan sedikit khawatir. Bai Zongwei bergegas menghampirinya dan mengaitkan lehernya, dan berbisik, Saudara Su, tahukah Anda mengapa ayah saya ingin memeriksanya? Sejujurnya, itu dari Sekretaris Wei. Apa yang dikatakan Sekretaris Wei? Su tua terkejut, agak terkejut. Ya, Sekretaris Wei tidak membiarkan ayah saya memeriksa orang lain, tetapi hanya memeriksa ini He Jiarong. Mengapa Anda mengatakan ini? Ini jelas Sekretaris Wei mencoba menghukumnya. Jadi, saudara laki-laki saya telah melakukan beberapa tugas. Sekretaris Wei senang, itu pasti kentunganmu. Bai Zongwei tersenyum dan menepuk dada Su tua. Tuan Muda Bai, jangan khawatir, saya akan menghancurkan anak ini. Mata Su tua berbinar-binar. Dia mungkin hanya memiliki kesempatan ini untuk menyenangkan sekretaris dalam hidupnya. Dia tentu saja harus melakukan yang terbaik. Kekuatan penuh. Kemudian Lao Su dan yang lainnya bergegas ke Hui Sengtang di bawah kepemimpinan Bai Dasao. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce sedang diparkir di persimpangan di depan Hui Sengtang. Setelah pintu terbuka, Jami berlari keluar dari mobil dan bergegas ke toko. Setelah melihat Lin Yu, dia membungkuk dengan hormat dan berkata, Tuan He, saya di sini untuk menjemput Anda. Terima kasih. Lin Yu tersenyum padanya,
lalu meluruskan dasinya di cermin untuk upacara peletakan batu pertama hari ini. Dia secara khusus mengganti jasnya. Ayo pergi. Dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar Jami bertanya lebih dulu. Jangan berani, Tuan Ho, tolong tanya dulu. Jami membungkuk dan berkata dengan hormat. Lin Yu tidak lagi sopan dan melangkah keluar, tetapi begitu dia tiba di pintu toko, dua mobil putih dengan tulisan Food and Drug Administration berhenti di pintu, dan kemudian 7 atau 8 orang berseragam turun dari mobil. Satu-satunya yang tidak memakai seragam adalah Bai Zhongwei. Hei Jiarong, kamu lari kemana? Bai Zhongwei segera berteriak setelah melihat Lin Yu dan melambaikan tangannya. Saudaraku, Hei Jiarong menerima angin dan ingin lari. Sepertinya ada sesuatu yang rumit di toko mereka. Semuanya, pegang dia. Tangkap dia. Begitu suaranya jatuh, sekelompok orang bergegas menuju Lin Yu. Apa yang sedang kamu lakukan? Jami berlari keluar, mengulurkan tangannya untuk memblokir Lin Yu, dan berkata dengan tajam, kamu ini siapa? Itu omong kosongmu, pergi dariku. Bai Zhongwei, yang bergegas maju, menghancurkan wajah Jami dengan kepalan tangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jami duduk di tanah dengan terhuyung-huyung, menyeka hidungnya dan menemukan darah di tangannya. Dia langsung berteriak ngeri, lalu menunjuk ke Bai Zhong dan berteriak, kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Bai Zhongwei mengutuk, dan segera menendangnya lagi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.